ayat yang ke berapa lagi? 4. Oke, 4 ini. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha tanazzalu. Ya. Pada malam itu turunnya malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Ya kan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, tentu dengan izin Allah untuk mengurus segala urusan. Turun malaikat, termasuk malaikat Jibril. Tidak ada lagi malaikat di atas, tidak ada lagi malaikat di langit. Seluruhnya turun semuanya, semua turun dengan izin Allah. Jadi ada yang bertugas, kecuali yang tugas-tugas khusus, iya kan? Dia mengatur seluruh urusan manusia. Makanya kita salah satu dari rukun iman apa? Percaya kepada malaikat, dan malaikat itu turun semuanya pada malam Qadar. Itu keistimewaan malam Qadar. Ya. Tidak ada tempat di bumi kecuali di situ ada malaikat. Sehingga bumi terbaik pada malam itu. Sehingga selevel malaikat pun datang. Iya kan? Itu menunjukkan tempat terbaik, ya. Sama dengan ini, Bu. Di Arafah itu kan hari khusus loh. Tempatnya di Arafah, tanggalnya tanggal 9, kemudian waktunya dari tergelincir matahari itu Allah pun turun. Ya, Rabbuna tabaraka wa ta'ala nazzala ila samai dunia. Lalu Allah pun menyampaikan kepada mereka, uzur ibadi, kata Allah kepada malaikat, kamu lihatlah itu hamba-hambaku. Ada yang lelah, yang letih, yang letoy, yang kumal, yang macam-macam. Nah, semua yang hadir itu saya ampuni dosanya. Aduh, ini malaikat kan, ya Allah, di situ ada simpulan, ya Allah. Ada bulan di situ, nampak dia. Jadi kata Allah, yang hadir di situ semuanya diampuni dosanya, ya kan? Jadi ini salah satu bentuk ibu-ibu. Kan dulu yang meragukan kita ini, yang meragukan kehadiran kita dulu siapa? Malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfikut dima. Ini dipercaya oleh Allah pokoknya. Jadi pada malam itu Ibu, banyak umat ini yang bangun, yang iktikaf, yang berzikir. Berarti malaikat pun diberi izin oleh Allah untuk turun. Ya, turunnya itu pun membawa berkah. Ya kan? Jadi ini ibadah terbaik. Ustaz, apa tugas malaikat itu? Mengasuhnya kerajaannya di sini ya. Waktu termasuk malaikat Jibril, ya kan? Begitu mulianya malam itu sehingga malaikat pun turun, ya kan? Nah, malaikat itu dengan izin Allah. Jadi apa saja yang dikerjakannya gitu. Malaikat itu rindu. Ini bukan hanya bekerja saja, rindu melihat manusia-manusia beribadah. Kami malaikat tidak diberi nafsu. Tentu kami ibadah-ibadah saja, tapi manusia ya dia maksud. Dia bisa memilih lalu saja, apalagi dengan konsep lalu ibadah. Tapi dia bangun malam itu, rindu malaikat, ya melihat bagaimana manusia pada malam itu. Ya Allah, Ustaz, jemaah berkata, mencari jemaah masjid pagi datang tiba pulang ramai mereka dah putih-putih menambah keimanan Ustaz. Mencari jemaah ramai datang ke Masjidil Haram tu Masjid Nabawi tu mencari itu saja sama-sama pilulah wak kesami belum pernah mungkin buat nanti di
Akhirat sih wak nak serami ko bersobok nantinya Ustaz. Terus yo bertambah bana. Lalu ke pulang lah dia bu, lang cek dia bu kumisu Ustaz nabun buang ni oleh Ustaz balik kemari balik Ustaz. Jenak. Wajar saja ya. Dengan mencari orang rahmi seperti itu saja. Semangat tak? Iya. Ya. Maka tu aku kalau disuruh pergi ke Mekah tu setiap bulan lama aja bayar bu. Cuma masalahnya pondok dia tinggal ya kan. Buya Hamka pernah ditanya ya. Aku termasuk orang yang tidak setuju juga sebenarnya ya. Oh cara-cara mengkaji ini. Umroh tiap tahun tapi nggak peduli. Jangan kenapa umrohnya yang disalahkan gitu. Ya memang ada pula orang yang berumroh tiap tahun tidak peduli dengan orang miskin. Tidak ada. Pasti dia paham dengan kajian itu. Kalau dia umroh setiap tahun pasti dia zakatnya pasti keluar. Ya kan? Ada jemaah kita yang tiap tahun umroh, yang Ramadan. Ya kan? Pokoknya Ramadan tahunya umroh. Jangan ibu kira pula jemaah kita ini. Saya punya orang punya usaha sukses di Padang, di Sumatera Barat, bukan Sumatera Barat, malah udah buka pula di Bogor, di Batam, ya kan, di Pekanbaru usahanya. Itu buku tafsir saya itu berapa macam itu di atas ke sekarang. Itu beliau yang belikan semuanya itu. Ya, jangan ibu kira dia pergi umroh itu mewah. Dia datang pamannya pergi umroh suatu bulan Ramadan kan. Itu sepakat pamannya 5 pasang atau dengan kawan-kawannya kan. Nah, diambilnya kamar 2 kamar di Makatower itu. Ya. Nah, yang ibu-ibu di sini kamarnya, yang bapak-bapak ini kamarnya. Jadi taruh untuk ganti-ganti pakaian saja. Iya kan, 1 bulan itu. Mereka hanya bawa, ini yang sempat berjalan. Mereka bawa baju hanya 4 setel. 4 setel saja bu. 1 setel yang dipakai, yang 3 setel dalam koper kecilnya. Gitu kan, pakai ihram 1. Jadi ini pas dibuka, pagi-pagi umpamanya buka, seluruhnya tanggalkan masuk sekantong, udah mandi. Pakai 1 setel lagi. Yang 1 setel ini langsung diantar ke laundry. Ya kan? Nah, lalu nanti yang 1 setel ini besok ganti dengan setel yang baru. Ya kan? Antar ke laundry, yang kemarin ambil. Nah, masih punya stok 2. Jadi 2 setel itu sebagai stok. Mana tahu nanti terjatuh dan segala macam lah kan, kotor dan. Jadi 4 setel dia belum lama-lama seperti itu mereka. Ambil hotel sama-sama kok. Di Makatower itu dulu Hilton namanya itu. Saya pernah tinggal di situ. Ada yang kayak ini bu, yang sampai 20 orang isinya. Vilanya tuh ada di dalam, so udah masuk dalam itu, putar-putar dalam itu dulu, iya kan? Jadi bukan yang penting mereka apa mereka pikirkan makan, ya dah. Kalau ibu mau pergi Ramadan kan, nggak usah ambil makan, ya kan? Berbuka aja di masjid. Roti sodang-adang tuh, ya nah. Kemudian ada apa namanya kau? Apa lagi? Yogurt. Nah, apa tujuan cara makan yogurtnya itu? Yogurt itu dibuka, sampai dibuka gitu. Masukkan korma sukari. Korma sukari itu kan manis, iya kan? Korma sukari itu manis, nanti masuk kacau. Jadi pemanis yogurt itu adalah korma. Jadi modal yang tidak terlalu tinggi gitu. Ibu bayangkan puluhan juta ya lah, nggak jadi bayi kan, iya kan? Nah gitu. Jadi orang carinya seperti itu, ya kan? Nah lalu apa? Satu ya, malaikat itu rindu manusia beribadah seperti itu. Mereka kan sibuk pula, ada tugas masing-masing di langit. Jadi malam itu mereka turun melihat bagaimana manusia itu beribadah. Itu makanya kecewa malaikat bu, kalau malamnya turun. Ya, kalau lalu masih lumayan lah. Ya nah, kalau jago malam, lalu pergi ke kamar mandi, pipis. Sudah pipis tu balik ke kamar lalu balik. Aku cek malaikat, menyesal aku bangun hanya menemani orang pipis. Jadi kalau pipis saja, malaikat pun menyesal senang. Iya kan? Malaikat jauh-jauh datang dari langit malam itu tiba, awak di bumi.
Masih Iya. Jadi ini. Nah, yang kedua, ini akan malam turunnya Al-Quran ya. Iya kan? Kata Wahbah Zuhaili, mereka itu turun untuk melihat ibadah orang di bumi yang tidak ada di langit. Bagaimana orang bertasbih? Kalau ada mereka di langit itu tasbih saja, takbir saja, ruku saja, sujud saja. Tapi malam itu manusia seluruh ibadah itu dikerjakan oleh manusia. Ada yang bertaubat malam itu, ada yang merintih karena dosanya, dia menangis kepada Allah. Ada yang merintih karena ingin hidupnya lebih baik, lebih dicintai oleh Allah, menangis dia. Iya kan? Itu yang ingin dilihat, bagaimana Allah menurunkan ampunan-ampunannya malam itu. Iya. Ini tidak ada di langit. Mana ada orang minta ampun di langit? Iya kan? Yang menangis seduh-seduh. Ikut ada kamera di muka dia, Bu. Kalau ada kamera di muka itu adalah kurang kepamelu dia guys kita kan. Tapi malam orang tertidur, kita bangun lalu merintih meminta kepada Allah, itu tidak ada di langit seperti itu. Nah, itu salah satu misi. Ya kan? Jadi malaikat itu di samping tadi menetapkan takdir, mengatur, ya kan? Kemudian orang-orang yang keluar dari rumahnya minta petunjuk, malaikat pun mendoakan dia. Malaikat itu memberikan petunjuk kepada dia. Malaikat itu mencukupkan kebutuhan mereka. Ya, malaikat itu ya menjaga. Jadi ada tugas dia.